Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ketemu lagi di Harjito Ojit. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang Permendikbud nomor 63 tahun 2014, yakni ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Nah, di dalam peraturan itu mengamankan kepada kita semua, yaitu para guru, para wali kelas, para kepala sekolah, para pembina dan pelatih pramuka, serta para pengambil kebijakan bidang pendidikan untuk tidak lupa melaksanakan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Nah, karena dasarnya sudah jelas, yaitu Permendikbud nomor 63 tahun 2014 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang kepramukaan. Nah, kita sudah ingat di video kami yang ini sudah kami buat, kami share bahwa ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan itu dilaksanakan dengan 3 model. Model yang pertama adalah model aktualisasi. Nah, model aktualisasi ini adalah untuk mengaktualisasi konten-konten, capaian-capaian materi, konsep-konsep yang ada pada kurikulum. Nah, kalau sekarang kurikulum merdeka termasuk di dalamnya untuk mengaktualisasi konten-konten yang ada di dalam materi kurikulum. Seluruh mata pelajaran bisa diaktualisasi dengan menggunakan metode kepramukaan. Metode kepramukaan yang ada 8 yang sudah kita bahas di video sebelumnya, salah satunya adalah pengamalan kode kehormatan, kegiatan alam terbuka, satuan terpisah, kegiatan yang menarik dan menantang, learning by doing, berlakunya tanda penghargaan, di bawah bimbingan orang dewasa. Nah, hal itu bisa digunakan untuk mengaktualisasi konten-konten, materi-materi yang ada di seluruh mata pelajaran. Waktunya 120 menit setiap minggunya. Jadi tidak mengganggu mata pelajaran tersebut. Jadwalnya jadwal mata pelajaran tersebut, namun mempelajarinya dengan mengaktualisasi metode-metode kepramukaan agar lebih mengena, menyatu dalam diri siswa sehingga muncul karakter. Nah, karakter yang kita harapkan kalau sekarang ini adalah goalnya adalah 6 profil pelajar Pancasila. Model yang kedua adalah EWPK dilaksanakan dengan model blok. Model blok itu adalah beberapa hari yang dijadikan satu. Untuk tingkatan SD dan MI 18 jam, jadi sehari sampai malam kemudian pulang. Kemudian kalau SMP MTS adalah 36 jam, jadi kemah 3 hari 2 malam, termasuk SMA, SMK dan MA. Yang ketiga adalah model pramuka reguler yang dilaksanakan oleh para pembina pramuka di gugus depannya. Nah, sekarang kami akan memberikan beberapa contoh dan mengingatkan kita semua bahwa model blok dilaksanakan bisa di awal tahun pelajaran, yang mana terintegrasi dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Jadi sangat tepat sekali. Materi-materi yang ada di MPLS itu dilaksanakan dengan sistem blok dengan pendekatan metode kepramukaan. Misalnya di situ ada materi pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan kurikulum di sekolah yang baru kita, SMP maupun MTS, SMA, SMK, MA. Di situ ada pengenalan seluruh mata pelajaran. Mungkin ada tata tertib siswa, tata krama siswa, wawasan wiyata mandala. Kemudian ada lagi materi MPLS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah, ta'aruf dengan seluruh warga sekolah termasuk guru-gurunya. Nah, juga pengenalan ekstrakurikuler yang akan diikuti yang ada di sekolah itu, dan pengenalan seluruh mata pelajaran. Nah,
itu akan tepat sekali jika pendekatannya adalah menggunakan sistem blok EWPK. Jadi senyampang akan datangnya tahun pelajaran baru, maka saya mengingatkan, ayo kita gunakan MPLS dengan pendekatan sistem blok pada EWPK, karena ini amanat undang-undang, amanat peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya nomor 63 tahun 2014. Nah, untuk itu simak terus video ini sampai habis, tonton, karena ini adalah bimbingan-bimbingan, beberapa contoh-contoh yang mungkin bisa kakak-kakak adopsi laksanakan di gugus depan atau di sekolah kakak masing-masing. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar bisa mengikuti perkembangan video-video kami berikutnya. Kemudian berikan komen positif, like dan share sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang menerima manfaat dari video ini. Yuk tetap di channel Harjito Ojit. Yuk kita ikuti. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dari segi admin untuk melaksanakan model blok yang terintegrasi dengan MPLS. Jadi ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan atau EWPK yang terintegrasi dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Yang pertama-tama harus dibuat adalah struktur program. Misalnya ini sekolah, kemudian kelas atau semester. Misalnya ini SMP atau MTS. Maka materi pada MPLS yang terintegrasi dengan model blok EWPK adalah satu, orientasi pendidikan kepramukaan, misalnya sejarah kepramukaan dan metode kepramukaan, waktunya menyesuaikan, narasumbernya siapa, tim pembina pramuka. Yang kedua misalnya penumbuhan budi pekerti, misalnya pendidikan karakter, waktunya berapa, cara belajar efektif, tata krama siswa, pembinaan mental, tantangan remaja zaman now, kemudian pelatihan kedisiplinan melalui PBB atau upacara bendera. Ini waktunya kita tentukan ya, karena total waktu adalah 38 jam. Siapa narasumber kegiatan yang kedua ini adalah bisa kasek, wakasek, guru agama, guru BPBK, pembina pramuka, koramil, polsek misalnya. Yang ketiga adalah pengenalan lingkungan sekolah, misalnya pengenalan fisik sekolah atau lokasi atau gambar, denah, waktunya berapa jam. Pengenalan kurikulum sekolah, misalnya sekarang kurikulum merdeka. Yang ketiga ta'aruf warga sekolah, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, waktunya berapa. Pengenalan ekstrakurikuler yang ada di gugus depan kita, di sekolah kita, siapa penanggung jawabnya di sini, kesiswaan dan OSIS. Materi yang keempat adalah muatan mata pelajaran. Seluruh mata pelajaran kita kenalkan kepada siswa, PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, IPA, IPS, keterampilan olahraga, matematika, bahasa Jawa. Waktunya berapa ditentukan, ini adalah guru masing-masing mapel. Nah, total waktu 36 jam itu adalah sistem blok 3 hari 2 malam dalam bentuk berkemah. Kemudian ini ditandatangani, yang bawah ini yang pertama adalah yang harus dimiliki, membuat struktur program terlebih dahulu sehingga arah model blok itu jelas, capaian yang dipelajari juga jelas. Yang kedua yang harus dibuat adalah silabusnya, model blok yang terintegrasi dengan MPLS, sekolah, kelas semester, alokasi waktu. Nomor 1 kita uraikan satu persatu. Misalnya kompetensi dasar, mengikuti orientasi pendidikan kepramukaan, materinya sejarah kepramukaan dan metode kepramukaan. Bagaimana kegiatannya? Kita tulis di sini. Jadi sudah punya gambaran nanti di sini. Membuat peta konsep, berkelompok dan resume. Yang kedua dalam bentuk permainan, game atau outbound dan jelajah alam. Nah, kita mencoba untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Misalnya kegiatan sejarah kepramukaan dengan membuat peta konsep, berkelompok dan resume. Ini apa? Gotong royong. Jadi sudah latihan gotong royong di sini. Metode-metode kepramukaan dipraktekkan dengan menggunakan outbound, dengan game dan jelajah alam. Profil pelajar Pancasila apa yang dilatihkan? Gotong royong, kreatif, mandiri. Nah, ini sudah pasti gini. Jadi tidak perlu diragukan lagi dengan kegiatan kepramukaan, maka profil pelajar Pancasila akan lebih mudah tercapai. Kemudian materi yang kedua, mempraktekkan penumbuhan budi pekerti, misalnya materinya pendidikan karakter, pemberian materi dan pemberlakuan tata tertib,
selama kegiatan mulai dari hari pertama sampai hari ketiga. Itu pelajaran Pancasilanya apa? Capaian profilnya disiplin, mandiri, kreatif, bernalar kritis ya. Jadi bernalar kritis apa di sini? Siswa kalau terlambat kenapa mesti dikasih sanksi? Apa maksudnya? Dia bisa berlatih berpikir di situ. Cara belajar efektif, tata krama siswa, pembinaan mental, tantangan remaja zaman now, pelatihan kedisiplinan melalui praktek PBB. Coba sekarang saya lewati saja ini, praktek PBB dan upacara bendera. Capaian apa di kolom terakhir ini adalah capaian profil pelajar Pancasila, yaitu disiplin berkebinekaan global. Nah ini sudah bagus banget gitu loh. Sekarang materi yang ketiga, mengenal lingkungan sekolah, pengenalan denah fisik sekolah. Melalui apa? Kegiatan yang menarik dan menantang. Apa? Penjelajahan di sekitar sekolah dalam bentuk game. Apa yang dilatihkan profil pelajar Pancasila? Gotong royong, kreatif. Untuk mencapai tujuan ini punya cara yang berbeda-beda. Jadi kreatif, kelompok ini dengan cara begini, kelompok ini dengan cara yang lain. Kemudian pengenalan kurikulum. Kegiatannya adalah sosialisasi kurikulum. Apa? Kreatif, berkebinekaan global. Ta'aruf dengan warga sekolah, diktendiknya dalam bentuk game, dalam bentuk permainan. Jangan dikenalkan maju satu-satu, tidak, tapi dalam bentuk game, dalam bentuk permainan. Nah, apa ini? Kreatif, berkebinekaan global. Pengenalan ekstrakurikuler, seluruh ekstrakurikuler dikenalkan. Apa bentuk kegiatannya? Unjuk kebolehan masing-masing ekstrakurikuler. Latihan apa itu? Latihan berani, disiplin, dan juga berpikir kritis. Lebih-lebih ini, muatan mata pelajaran PAI, sholat berjamaah, istighosah, membaca Al-Quran, kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing misalnya. Apa? Melatihkan apa? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Semuanya ke bawah ini kita kaji dulu ya. Sampai olahraga, matematika, IPS, bahasa Jawa. Ya, ini yang kedua adalah silabus. Sekarang yang ketiga adalah diuraikan perharinya dalam bentuk jadwal. Nah, ini jadwalnya selama 3 hari. Hari pertama jam 7 kedatangan peserta, tempat di lapangan. Siapa pemandunya? Tim guru dan panitia. Berikutnya pengkondisian peserta didik. Berikutnya pendirian tenda di lapangan, pembina pramuka. Persiapan upacara bendera. Persiapan upacara pembukaan. Upacara pembukaan apa? Pembina pramuka yang ditambah dengan pembina OSIS. Terus ice breaking, mengenal pendidik dan tenaga kependidikan, pembina pramuka. Jadi menarik gitu. Dinamika kelompok, pembina pramuka. Kemudian sholat zuhur berjamaah, lapangan atau di masjid, tim guru pembina pramuka, pembina agama. Pembuatan jelial, kontrak belajar. Materi ke-1 sejarah pendidikan, sejarah kepramukaan, pemaparan dan game, dan semuanya diuraikan. Materi-materi yang ada di dalam struktur program tersebut di atas dijabarkan dalam bentuk jadwal. Hari pertama, hari kedua. Nah, di sini hari kedua adalah jelajah alam, hiking. Materinya materi apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, PKN, bahasa Jawa. Kegiatannya di alam sekitar. Siapa? Tim pramuka dan guru mapel. Karena dalam bentuk pos-pos penjelajahan itu, berarti kan menerapkan metode kepramukaan apa? Alam terbuka. Kegiatannya mesti menarik dan menantang, satuan terpisah, sistem berkelompok. Sudah masuk. Misalnya bahasa Indonesia di pos 1, apa? Membuat puisi, apresiasi sastra. Berikutnya lagi bahasa Inggris membuat apa? Belajar storytelling. Belajar membuat puisi bahasa Inggris misalnya. Di pos yang ketiga matematika misalnya apa? Mengukur lebar sungai, menaksir tingginya suatu tumbuhan. Nah, PKN dan lain-lain. Bahasa Jawa misalnya membuat puisi Jawa atau membuat paragraf dengan bahasa Jawa. Nah, jadi kena semuanya gitu loh. Sampai hari terakhir. Nah, ini jadwal-jadwalnya sudah ada contoh-contohnya. Saya yakin kakak-kakak tidak mengalami kesulitan, Bapak Ibu guru, para kepala sekolah tidak mengalami kesulitan kalau ingin menerapkan EWPK blok terintegrasi dengan MPLS. Jadi MPLS dibawakan dengan model blok EWPK. Jadi tepat sekali, keren banget. Anak-anak pasti suka dan keberhasilannya lebih tinggi. Partisipasi anak lebih tinggi, tidak didirect dari guru kepada siswa, tapi anak di sini bermain. Anak di sini belajar bersama. Jadi benar-benar MLS yang sesungguhnya adalah dalam bentuk perkemahan. Nah, dengan demikian profil pelajar Pancasila nyata diberlakukan.
nyata dilatihkan dan nyata hasilnya insya Allah kalau benar membawakannya. Jadi metode-metode kepramukaan sangat efektif menurut saya, dahsyat sekali, keren banget, disukai anak-anak, dan kecapaian profil pelajar Pancasila nyata banget itu. Tidak untuk proyek, tidak untuk kegiatan-kegiatan. Jadi itulah maknanya kurikulum Merdeka sebenarnya, dengan pembelajaran penugasan dalam bentuk proyek itu dengan dikemas dalam bentuk kegiatan kepramukaan. Saya kira itu sumbangsih pemikiran dari saya, kakak-kakak, adik-adik, bapak ibu guru, para kepala sekolah semuanya, untuk tidak ada ragu-ragu lagi menggunakan EWPK. Ayo dilaksanakan karena ini amanat undang-undang ya. Amanat Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang kepramukaan. Yuk, tunggu apa lagi sebelum ketinggalan dengan sekolah lain? Ayo kita laksanakan EWPK dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Semoga ini bermanfaat. Jika membutuhkan informasi, simak di video kami, bisa sharing di nomor telepon yang sudah ada di video. Yuk, kita ikuti selanjutnya. Pada video sebelumnya, di video ini kami bahas tentang EWPK model aktualisasi. Kemudian pada video yang ini juga sudah kami bahas di video yang terdahulu. Silakan kakak-kakak cari-cari lagi, adalah sudah kita bahas EWPK melalui program blog. Oleh karena itu simak terus video-video, semoga ada manfaatnya buat perkembangan pendidikan di kita. Itulah pembahasan kita tentang EWPK, khususnya model blok yang terintegrasi dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, semoga bimbingan saya ini berguna dan bermanfaat dan bisa membantu kakak-kakak dalam melaksanakan EWPK. Yang penting adalah administrasinya adalah struktur program dibangun lebih dahulu. Kemudian silabusnya dijelaskan. Dan yang terakhir adalah jadwal selama 3 hari 2 malam itu. Berikutnya adalah masing-masing penyaji membuat rencana mengajarnya atau rencana membinanya supaya tidak salah arah. Nah, jadi dengan adanya sistem blok bisa mengkondisikan siswa benar-benar siap mengikuti pembelajaran di lembaga pendidikan kita ini. Jadi saya yakin bahwa jika ini benar-benar melakukannya dengan tepat sasaran, EWPK ini, ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan ini, maka profil pelajar Pancasila bukan tidak mungkin akan cepat tercapai di sekolah itu. Yang mana beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, gotong royong, berpikir kritis, mandiri, dan berkebinekaan global akan lebih cepat tercapai manakala kegiatannya berkemah. Jadi dengan berkemah, banyak keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap yang dilatihkan kepada peserta didik kita. Nah, itulah, tunggu apa lagi kakak-kakak sekalian untuk melaksanakan EWPK yang khususnya terintegrasi model blok dengan masa pengenalan lingkungan sekolah. Jika ada kesulitan, kakak bisa japri di nomor ini, secara japri kepada saya di nomor ini. Kami akan bantu, semoga ada manfaatnya kepada pendidikan kepramukaan dan pendidikan pada umumnya, sehingga profil pelajar Pancasila akan lebih cepat dilatihkan dan cepat tercapai. Yuk, kita ikuti terus. Baik, ayo terus ikuti channel Haji Logit. Jangan lupa subscribe dan ikuti berikutnya. Share sebanyak-banyaknya, berikan like dan komen positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.